Modal awal ternak lele kira-kira berapa ya Kang termasuk pembuatan kolamnya? Pertanyaan seperti ini akan membuahkan pertanyaan lagi, yaitu kalian budidaya ikan lelenya mau di segmen apa? Itu pertanyaannya. Perlu kalian ketahui bahwasanya usaha budidaya ikan lele itu ada tiga pilihan usaha. Yang pertama segmen pembenihan, yang kedua segmen pendederan, yang ketiga segmen pembesaran. Nah, kalian mau bergerak di segmen apa? Sebab beda segmen itu beda kriterianya termasuk beda dari segi permodalannya. Jadi kalau kalian bertanya permodalan ternak lele itu berapa, sebutkan juga dengan segmennya. Apakah segmen pembesaran, apakah segmen pendederan, ataukah segmen pembenihan. Modal untuk ternak lele itu relatif. Bisa kecil, bisa juga besar. Tergantung segmennya apa, skala apa, tujuan kalian ke arah mana. Ternak lele itu bisa jadi usaha pokok, bisa juga jadi usaha sampingan. Bisa skala besar, bisa juga skala kecil. Bisa skala besar atau skala bisnis, bisa juga skala sedang atau skala usaha sampingan, bisa juga skala kecil untuk kita konsumsi dengan sanak saudara. Sampai sini kalian pasti sudah punya gambaran kan untuk menentukan ternak lele kalian mau skala yang mana. Intinya ternak lele itu bisa modal kecil berarti ala kadarnya, bisa juga modal besar. Tapi tentukan dulu arah dan tujuan kalian itu mau kemana. Usaha sampingan atau usaha pokok. Di sini saya tidak akan menyebutkan nominalnya berapa. Dikhawatirkan meleset. Tonton video ini sampai tuntas agar kalian paham dan tidak salah paham. Yang pertama, ternak lele modal kecil. Biasanya ini berlaku untuk segmen pembesaran. Bisa menggunakan media ember yang sekarang ini lagi ramai. Tinggal kalian estimasikan saja berapa harga embernya, mau menggunakan berapa ember, berapa jumlah bibit lele yang akan kalian pelihara, berapa pakan yang harus kalian siapkan. Kalau untuk budidaya ikan lele di ember, kalian jangan bertanya ke saya, karena saya tidak pernah membuat tutorial budidaya ikan lele di ember. Silahkan cari channel lain saja. Silahkan kalian gambarkan sendiri dan tujuan kalian mau ke arah mana, iseng, hobi, atau usaha. Silahkan tentukan sendiri dan berpikir realistis. Itu contoh ternak lele skala kecil dengan modal kecil di segmen pembesaran. Atau jika kalian punya lahan, tapi hanya cukup untuk membuat 2 atau 3 kolam ukuran kecil, misalnya ukuran 1 kali 2 meter, itu juga sama. Silahkan kalian tentukan medianya, mau menggunakan apa? Kolam rangka bambu, kolam dinding asbes, rangka besi, atau kolam beton. Medianya mau menggunakan apa? Plastik HDPE, terpal murah, terpaulin orchid, atau kolam fiberglass. Mau tebar bibit lele berapa banyak? Siapkan pakannya. Lalu tentukan arah kalian mau kemana. Iseng, hobi, atau usaha. Silahkan kalian pilih dan simpulkan sendiri. Sepertinya ini berlaku untuk segmen pembesaran saja. Kalau untuk segmen pendederan, apalagi segmen pembenihan ini tidak bisa. Mengingat kolamnya juga kecil, jumlahnya juga sedikit. Sampai sini mudah-mudahan kalian sudah punya gambaran dan kesimpulan. Mohon maaf saya tidak akan menyebutkan nominalnya berapa, silahkan kalian simpulkan sendiri saja. Yang kedua, ternak lele modal sedang. Ini bisa mencakup semua segmen. Bisa segmen pembesaran, bisa segmen pendederan, juga bisa segmen pembenihan. Jumlah kepemilikan kolam minimal 10-15 unit kolam. Ukuran kolam minimal 2 kali 3 meter. Kalau untuk segmen pembenihan dan pendederan, tinggi kolam bisa 50 cm. Tapi kalau untuk segmen pembesaran, diusahakan tinggi kolam 1 meter. Untuk menentukan modalnya, silahkan kalian pilih mau segmen yang mana. Mau pilih satu segmen ataukah dua segmen digabungkan. Misalnya, saya ingin berjalan di segmen pembenihan sekaligus di segmen pendederan. Itu bisa. Yang penting mencukupi segala sesuatunya. Atau saya ingin bergerak di segmen pendederan sekaligus pembesaran. Itu juga bisa. Silahkan tentukan sesuai dengan kemampuan kalian. Pembuatan kolam mau menggunakan media apa? Kolam bambu, asbes, besi wermes, kolam beton, ataukah kolam fiberglass. Silahkan tentukan. Tujuan kalian mau ke arah mana? Jadi usaha pokok ataukah jadi usaha sampingan? Jika budidaya ini kalian mau jadikan usaha pokok, ya kalian harus menguasai seluk-beluknya. Yang paling penting yaitu pangsa pasarnya. Tapi jika jadi usaha sampingan, kalian harus pinter-pinter membagi waktunya. Jangan sampai ini terbengkalai. Sampai sini semoga kalian sudah punya gambaran dan kesimpulan. Sekali lagi mohon maaf saya tidak menyebutkan nominal modalnya berapa. Silahkan kalian estimasikan sendiri saja. Saya hanya bisa memberikan gambaran dan kalianlah yang menyimpulkan. Yang ketiga, ternak lele modal besar. Budidaya ikan lele skala besar ini mencakup keseluruhan. Cetak bibit lele sendiri alias bergerak di segmen pembenihan. Menjual bibit lele ukuran kecil. Pendederan juga ada, jadi menjual berbagai jenis ukuran bibit lele. Mau bibit lele kecil, bibit lele sedang, mau bibit lele besar pun tersedia. Di samping itu juga menjalankan segmen pembesaran. Dikarenakan cetak bibit lele sendiri, jadi pembesaran yang dijalankan ini tidak membeli bibit lele dari luar. Sepintas kelihatan gampang, padahal secara keseluruhan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Perputaran modalnya juga besar.
Karena yang kita jalankan ini adalah triple budidaya, modal untuk segmen pembenihan, modal untuk segmen pendederan, dan juga modal untuk segmen pembesaran. Selanjutnya, untuk menjalankan tiga segmen ini membutuhkan lahan yang sangat luas dan strategis. Di samping luas, di lahan tersebut juga harus memiliki sumber air yang melimpah, serta akses jalan yang mudah dilalui, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Pembuatan kolam juga berbagai bentuk dan berbagai jenis ada, dari mulai kolam darat sampai kolam tanah ada, kolam bentuk kotak dan kolam bentuk bulat ada, kolam terpal, kolam beton, dan juga kolam tanah ada. Belum lagi kebutuhan yang lainnya seperti sumber pakan dan lain-lain untuk menopang kelancaran. Gak terbayang besarnya modal untuk menjalankan tiga segmen ini berapa. Diperkirakan angkanya di kisaran puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Setelah saya jelaskan ini, semoga kalian semua punya gambaran serta kesimpulan. Silahkan kalian mau pilih yang mana, yang jelas pilihan ada di tangan kalian. Usaha budidaya ikan lele itu pilihan, bukan paksaan, bukan juga nafsu atau ambisi untuk mengejar ke arah yang besar. Kita boleh termotivasi dan bercita-cita untuk besar, tapi jangan didasari dengan nafsu. Jalankan budidaya ikan lele ini semampu kalian. Jika mampunya skala kecil, silahkan jalankan. Toh kesuksesan kan biasanya berawal dari kecil dulu. Tapi jika dirasa kalian mampu dan menunjang segala sesuatunya, pilihan ada di tangan kalian. Modal, lahan, ilmu, kolam, dan pemasaran adalah penunjang kesuksesan dalam usaha budidaya ikan lele.